Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli G5. Jadi ada bro yang meminta penulis untuk coba G5. Berani nggak pakai roret roret EPA 90 SAE 90. Bukan saya cuma ngomong roret SAE 90, tapi penulis translasikan sebagai oli GL5 lah ya. Berani nggak pakai untuk oli mesin? Karena penulis itu kan selalu rekomendasi menggunakan minyak goreng gitu ya. Pakai minyak goreng lebih sip, pakai minyak goreng lebih enak. Ya beberapa minggu terakhir ini banyak yang tanya soal berapa rasionya minyak goreng gitu ya. Mengapa kok penulis pakai minyak goreng dan nggak pakai oli GL5? Karena kan kalau di grup-grup oli ya, di HDO, PCMO atau di LDIC atau dimanapun lah ya, kan lebih sering didengar ini dicampuri oli GL5 mantap gitu ya. Ini pakai oli apa jenenge, Castrol GT apa Castrol yang apa jenenge, untuk transmisi itu ya. Castrol transmisi oke. Castrol GL5 pakai sel Spirax kayak gitu-gitu ya, yang sering rekomendasikan kayak gitu. Nah, mengapa kok penulis enggak? Mengapa kok penulis enggak kasih rekomendasi seperti itu? Sebelumnya penulis ya enggak berpikir panjang ya, karena ya enggak merasa butuh. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi, iya ya, penulis ini benar-benar enggak butuh. Pakai minyak goreng bagi penulis yakin bakal ada manfaatnya. Kalau untuk oli GL5 mungkin ada manfaatnya, tapi menurut penulis kerugiannya lebih besar. Apa kerugiannya? Ya karena oli GL5 itu terlalu banyak aditifnya. Jadi untuk alasan yang sama, di grup oli HDO, PCMU, Kaskus atau LDIC itu rekomendasi oli GL5 karena banyak aditifnya. Nah, penulis justru nggak pingin pakai oli GL5 karena terlalu banyak aditifnya. Kenapa? Satu, karena selama penulis uji oli ya, jarang sekali penulis menemui aditif olinya kurang komplit. Termasuk jarang kan. Ada beberapa oli yang terasa aditifnya minim, tapi kebanyakan oli rekomendasi itu aditifnya bisa dibilang cukupan lah. Yang komplit banget banyak. Jadi dari banyak uji oli, aditif oli yang penulis coba itu termasuk banyak. Yang minim dan terkesan oke itu ya cuma dua, oli total dan Mesran SAE 40, khusus Mesran SAE 40. Kalau rekomendasi Repsol 20W50 Jas WMA, wah penulis sama sekali nggak rekomendasi nambahkan aditif lagi, kecuali minyak goreng. Kalau minyak goreng itu nggak nambahkan aditif padat kan, tapi aditif bukan padatan logam yang ditambahkan di kalau pakai minyak goreng kan. Jadi menurut penulis nggak masalah. Tapi selama ini penulis jarang sekali menjumpai oli yang aditifnya minim. Kalau yang aditif minim itu kayak PTT, kayak Revol kalau menurut penulis ya. PTT, Revol, kemana? Kalau misalnya aditifnya terasa cepat habis, itu biasanya sumbernya dari bahan olinya yang kurang bagus. Bahan olinya cepat rusak, karena cepat rusak aditif jadi cepat entek.
Dan ya selama ini yang jadi problem penulis itu adalah bahan olinya. Ya, bahan olinya. Jadi bahan oli yang jadi perhatian penulis, dan minyak goreng itu bisa meningkatkan kemampuan bahan olinya, bukan dari sisi aditifnya. Jadi makanya itu penulis lebih menganjurkan penggunaan minyak goreng daripada aditif-aditif yang lain, termasuk aditif-aditif aftermarket ya. Yang nomor 2 adalah jenis aditifnya. Kalau untuk aditifnya oli gear, kelihatan nggak itu ya? Yang nomor 2 maaf tadi kesel ya, lihat orang ya narik nozzle nggak dilepas ya, ditekan terus. Iya, yang nomor 2 adalah perbedaan dari sifat aditif yang penulis butuhkan. Kalau oli G5 yang penulis tahu itu adalah aditifnya bersifat aditif padatan, aditif EP ya, terutama ya, aditif extreme pressure. Nah, sementara itu penulis sendiri ya, setelah coba pakai aditif oli 2T ya. Penulis kalau yang 2T tahu penulis aditifnya adalah aditif ZDDP, karena modelnya model lama semua kan, jadi nggak umum pakai moli-molian kecuali yang resep-resep baru. Tapi kan biasanya oli 2T itu adalah oli lama ya, yang nggak dibatasi jumlah aditif ZDDP-nya, kecuali yang model OB ya. Jadi oli 2T itu kan ada 2 macam, yang untuk motor, yang satu untuk mesin tempel kan, untuk perahu. Nah yang OB itu yang untuk perahu, itu yang dihindari ZDDP-nya, jadi nggak pakai ZDDP tapi pakai lain. Terus ada juga yang tipe mahal itu yang nggak berasap. Kalau asapnya sedikit pasti ZDDP-nya sedikit. Jadi penulis pilih yang model FB ya, API FB yang murah, yang FD malah enggak. Yang enggak berasap malah penulis enggak tertarik. Jadi seperti itu. Penulis yakin ZDDP-nya yang banyak, bukan molybdenum atau apa. Nah, penulis pakai pakai 2T itu, Evalup 2T 100% ya, sorry bukan 100%, 70%. Terus 30% nya minyak goreng Kucimas kalau nggak salah. Yaitu penulis merasakan terlalu kaya aditifnya ya, memang penulis fokusnya performa ya. Dan ya rasanya halusnya dari bawah sampai atas. Jadi bawahnya juga halus. Beda dengan aditif moli yang halusnya cuma atas tok kan ya. Nah seperti itu penulis nyobanya. Jadi untuk penulis yakin butuhnya cuma di ZDDP, nggak butuh yang aditif moli-molian. Moli-molian itu yang halus, kalau atas tok bawahnya nggak halus. Dan oli gear itu, oli G5 itu menurut penulis yang lebih banyak molinya juga, karena dia butuh anti gores yang tekanannya sangat kuat, karena untuk torsi mobil yang besar sekali. Jadi menurut penulis seperti itu.
Jadi dari aditif penulis lebih pilih yang oli 2T daripada oli GL5. Ya masih lambat ini ya. Jadi yang kemarin bukan hasil error, tapi emang motornya jadi lambat. Mungkin lebih cepat dari kemarin tapi tetap lambat. Angin nggak begitu kencang sekarang walau jalan 60 ya. Ini berarti oli top one ini emang ya mengurangi performa. Top speed paling ya turun juga. Kemarin aja nggak bisa lebih dari 108 ya, 107 naik turun. Terus jadi untuk aditif ya, seandainya penulis butuh aditif, itu penulis cuma pakai oli 2T, dan itu pun ya cuma penulis pakai kalau olinya itu Mesran SAE40, karena nggak ada rasanya oli lain yang terasa kurang aditif. Kayak oli total itu aditifnya masih oke ya, masih termasuk oke, cuma bahan oli ini tok sing kurang. Jadi seandainya pakai aditif, penulis cuma pakai di oli Mesran SAE40, di Mesran B40 enggak, Meditran SSAE40 enggak, di Mesran Super enggak, apalagi di oli-oli lain, apalagi di oli HDEO, wis nggak akan lah penulis pakai gitu. Terus penulis bukan karena takut olinya terlalu kental ya. Penulis coba tadi cari oli roret SAE90 ya, sing opo modelnya. Kalau nggak salah model EPA itu KV 100-nya 17,5. Itu cuma sedikit lebih encer daripada itu, daripada apa jenenge Fastron 15W50 kalau nggak salah ya. Fastron 15W50 itu 18, sekian gitu ya CST. Nah, Roret 90 17,5 ya, kan lebih encer. Ini ada ADV, suara khas mesin Honda ya. Bukan karena mesinnya tapi karena olinya kasar. Ini penulis yakin gara-gara olinya. Kalau olinya ganti pasti lebih bagus, lebih halus suara mesinnya. Iya wes lah sudah. Kalau untuk kekentalan penulis nggak takut. Yang takut itu penulis adalah karena olinya itu tidak dirancang untuk kena panas. Jadi oli roret itu nggak dirancang kena panas mesin, nggak dirancang anti oksidasi yang tinggi. Fokusnya juga bukan anti kerak, anti sludge, bukan. Penulis juga ragu apa oli roret itu ada deterjennya. Jadi kalau mungkin untuk kekentalan aman ya, sama, tapi nggak ada deterjennya lah, nggak bisa membersihkan kerak. Mungkin ada ya, ada, tapi mungkin nggak akan sebanyak oli mesin. Terus penulis lihat bahannya mungkin setara oli grup 2 ya, 14 power point-nya 14 atau berapa. Jadi itu yang penulis takutnya itu. Jadi ada beberapa hal yang membuat penulis nggak mau pakai oli GL5. Dari aditifnya, kemungkinan aditif moly yang menurut penulis, kalau untuk pemakaiannya penulis, untuk motor penulis, NMAX penulis ini nggak begitu butuh kalau ZDDP-nya sudah cukup. Jadi kalau ZDDP sudah ada, penulis nggak butuh moly.
Kalau mobil mungkin beda lagi. Kalau mobil mungkin butuh moli, karena ya barang-barangnya luwih antep, luwih abot, tekanan torsi lebih besar gitu ya. Tapi kalau ini untuk motor ini enggak ya, tenaga cuma seberapa, iya kan. Terus apa lagi? Tadi jenis aditifnya juga nggak butuh. Oli-oli juga butuhnya cuma bahan yang lebih bagus. Lupa wis mbok yang tadi. Jadi penulis GL5 itu nggak begitu tertarik, apalagi ketika untuk motor penulis ini, untuk oli belakangnya penulis pakai Mesran SA40 dan bimoli antara 30 20 sampai 30 atau bahkan 40% ya. Itu oke-oke aja dipakai 5000 km ya, bersih, nggak ada tanda-tanda apa glitter atau apa ya. Padahal pakai oli yang apa mestinya termasuk minim aditif. Mesran SA40 minim aditif logam, apalagi bimoli nggak ada atau aditif logamnya. Tapi ya buktinya dipakai di NMAX yang kalau pakai oli bawaan itu resiko bearing oblak nggak apa-apa dengan volume yang termasuk kecil, karena ada yang sampai rekomendasikan diisi 2 kali lipat. Nulis ngisinya cuma agak kebanyakan sedikit gitu ya, dan oke-oke aja. Jadi ya menurut penulis lebih masuk akal bagi penulis ya, kalau olinya dicampur minyak goreng daripada pakai oli GL5. Gak usah aditif itu bozolnya cuma untuk Mesran SA40. Kalau oli lain nggak perlu. Dan apa yang dicari apa gitu loh. Kalau misalnya faktor aditif itu dihilangkan, yang lebih hebat di oli transmisi itu apa lebih awet kah? Ya nggak juga, karena awetnya kan karena nggak ada panas yang berlebihan. Oli transmisi bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat umurnya oli mesin kan karena nggak terekspos oksidasi. Ya wes lah, itu aja. Ini suara mesin sudah mulai kasar ya. Jadi mungkin ini sampai 200 km mungkin ya umurnya ya. Entah ini nanti penulis tambah minyak jagung atau enggak. Ini volume ini 1 liter ya. Ya wes lah, lihat nanti aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.